mahasiswa di Indonesia melahirkan sejumlah tokoh yang karismanya tetap lekat di ingatan dari zaman ke zaman. Gerakan mahasiswa tahun 1966 yang berperan dalam menurunkan Presiden Soekarno misalnya melahirkan Soehoki, tokoh demonstran yang mati muda dan buah pikirannya menjadi ilham banyak kaum muda. Lebih dari seorang demonstran, Soehoki dikenang bukan saja karena aktivitas politiknya, namun juga idealisme kemanusiaan yang tidak terbelenggu identitas rasial yang disandangnya. Nama Soehoki dikenang dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia sebagai salah satu tokoh demonstran pada aksi-aksi mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Pikiran-pikiran Guy yang tertuang dalam tulisan-tulisannya yang tersebar di media massa pada tahun 1965 hingga 1966 ikut mempengaruhi wacana kritis di kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok kritis lainnya. Kritik keras Soehoki pada kepemimpinan Soekarno yang dianggap kurang mempedulikan penderitaan rakyat ikut menjadi api pembakar daya kritis mahasiswa kala itu. Karena pengetahuannya yang luas, dia tahu apa yang baik, apa yang benar. Jadi Bung Karno, kita semua kagum dia sebagai founding father, tapi waktu rangkulan komunis itu nggak benar. Udah moralnya juga pribadi. Jadi yang kita waktu lalu menuntut Tritura itu kan bubarkan PKI, turun ke harga dan retur kabinet yang banyak merahnya. Jadi ke kesenjangan sosial. Di mana Bung Karno pesta-pesta mewah-mewah, orang rakyat banyak menderita. Maka setelah 66 demo itu diwarnai dengan tuntutan pembubaran PKI. Sampai pembubaran PKI itu dituntut kepada Bung Karno untuk membubarkan PKI. Nah, tapi Bung Karno memang tidak bisa tegas untuk membubarkan PKI. Jadi karena tidak bisa tegas, ya demo terus. Jadi Anda bisa bayangkan Jakarta itu setiap hari ada demo kayak apa. Dan demonya luar biasa, besar-besaran gitu. Dan demo mahasiswa. Setelah pecah peristiwa 30 September 1965, Soehoki ikut menjadi bagian dari banyak tokoh mahasiswa yang memimpin demonstrasi menyuarakan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Dalam sejumlah aksi demonstrasi, Guy tidak saja dikenal sebagai orator yang bersemangat, tapi juga demonstran yang militan. Dia dikisahkan pernah menghadang laju tank yang hendak mengusir para demonstran. Kalau misalnya ada tank, dia tidur di bawah tank. Ya, nggak berani dong, gilas. Dia nggak menonjol, tapi nyentrik. Ya orasinya dia. Tapi orasinya dia make sense gitu. Jadi bukan orasi slogan. Itu yang hebat. Dia kok lagi orasi sangat-sangat menjongkok. Meski aktif menggerakkan demonstrasi mengkritik pemerintahan Soekarno, Soehoki tidak melakukannya untuk tujuan pragmatis. Tatkala pemerintahan Soekarno tumbang dan digantikan oleh pemerintahan Orde Baru, Guy memilih menjauh dari pusat kekuasaan. Ia juga tak segan mengkritik teman-temannya sesama mantan aktivis 66 yang menjadi anggota parlemen, tapi hanya bisa diam saat menyaksikan berbagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pemerintahan baru. I think first that within the army there are many vested interest group. We have so many corrupt officers who make the money and the living by the bad condition and the bad aspect of our society. And so, although when they speak in the front of the people, they speak about justice and rule of law, in reality, they don't want to do that. Soehoki itu adalah seorang penyendiri, ya. Dia seorang pemikir, dia seorang perenung, dan hidup dijalaninya dengan sangat independen, dengan kesendiriannya itu. Jadi
ketika teman-temannya berebut jabatan sebagai anggota parlemen, dia menggagas untuk mengirimi teman-temannya ini dengan celana dalam, ginjo dan bedak, dan BH. Sambil ditulis, bersoleklah secantik mungkin supaya Anda menjadi badut di parlemen. Suhoki mengkritik kebungkaman teman-temannya terhadap aksi-aksi pembunuhan massal atas orang-orang yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI. Berbeda dengan banyak tokoh mahasiswa dan pemikir kala itu, Gi aktif mengkritik pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI. Ketika pembunuhan massal di Bali, dia datang ke Bali, dia bertemu dengan para korban, dia menyaksikan sendiri pembunuhan-pembunuhan itu, dan dia menulis di Indonesia Raya dengan judul nama samaran Dewa. Dia datang juga ke Purwodadi ketika terjadi pembantaian massal di sana, dan dia kemudian menulis laporan-laporannya itu. Tapi ini sudah mulai 66 ya. Kan menulis soal 66-67 soal peristiwa PKI G30S. Nah, Suhoki itu termasuk orang yang sangat kritis, tidak telan mentah-mentah aja dari apa yang dipropagandakan oleh rezim yang berkuasa ya. Biasanya yang berkuasa tentu memberikan versi kebenarannya menurut kacamatanya. Kritik Suhoki terhadap pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI serta kecamannya terhadap teman-temannya yang masuk ke lingkar kekuasaan membuatnya dijauhi sejumlah temannya. Meski terasing, Gi memilih bertahan dengan sikap dan idealismenya. Mahir secara natural, orang melihat dia memang natural leader. Jadi kalau dia muncul, banyak sekali yang ikut serta. Karakter Suhoki yang kritis dan nuraninya yang mudah tersentuh saat melihat penderitaan orang lain atau marah kala menyaksikan ketidakadilan sudah terlihat sejak kecil. Saat berumur 12 tahun, di buku hariannya yang belakangan dibukukan, Gi pernah menulis kemarahannya terhadap seorang guru biologi di kelas 2 sekolahannya SMP Strada Jakarta karena mengurangi nilainya dari 8 menjadi 5. Lahir pada 17 Desember 1942, Suhoki tumbuh dalam keluarga Tionghoa sederhana di sebuah rumah kontrakan di bilangan Kebonjeruk, Jakarta. Anak keempat dari pasangan Sulipit dan Nyo Hui An ini mewarisi bakat menulis dari ayahnya yang merupakan seorang wartawan dan penulis roman. Bakat ini yang membuat Gi gemar membaca dan mengasah kepekaannya sejak remaja. Ayah saya kebanyakan kurang bergaul. Dia banyak hanya menulis dan bergaul dengan teman-temannya. Kebanyakan ngurusin anak-anak kelihatannya dia nggak begitu terlalu peduli ya. Saya dibesarkan dan Hoki juga tentunya dalam keadaan bebas, tidak banyak diperintah-perintah di macam-macam. Ada atasan-atasan. Biasanya yang memberikan batasan-batasan nggak boleh begini, nggak boleh begitu itu adalah ibu saya. Saat kuliah di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia dari tahun 1962 hingga 1968, Gi mulai aktif menulis di sejumlah media massa. Pengetahuan dan wawasannya yang luas membuat tulisan-tulisan Gi sangat berwarna dan kritis. Pemikiran dia, nilai-nilai dia, keberanian, kejujuran, keterbukaan, itu apa yang nggak beres dia akan hantam. Kayaknya, ya apa yang nggak sesuai dengan humanis dia. Dia seorang komunis, tapi waktu mereka diperlakukan tidak manusiawi dia bela. Saya tertarik sekali kepada Suhoki adalah karena wawasan intelektualnya itu. Ya ada kan lain-lain yang biasa lah, mahasiswa kan yang hura-hura aja kan. Tapi walaupun sebagai
dia pemikiran-pemikirannya mengenai berbagai hal, mulai dari sastra, falsafah, sejarah. Saya melihat bahwa saya kira Hoki lain dari yang lain, memang agak luar biasa. Lewat tulisan-tulisan yang kritis, Soehoki terlibat aktif dalam wacana protes mengkritik kepemimpinan Presiden Soekarno. Soehoki juga terlibat dalam aksi demonstrasi menyuarakan Tritura. Dia mahasiswa UI, ya. Jadi tentu dia ikut terlibat. Yang banyak demo itu anak-anak HMI. Gitu, Pak. Anak-anak HMI karena HMI adalah organisasi yang terbesar waktu itu. Mungkin juga sampai sekarang ya. Terbesar jadi anak HMI gitu. Dan didukung oleh semua mahasiswa yang lain. Ya PMKRI, terus ya Soehoki itu bukan PMKRI kalau nggak salah ya. Independen kan dia, independen. Jadi karena independen kan jadi dalam forum rapat kan mewakili independen kan tidak lain kalau mewakili PMKRI gitu kita tahu jelas namanya, dudukannya apa gitu. Dia begitu. Man of action itu saya kira juga suatu keunikan dari Soehoki bahwa dia sebagai pemikir cukup mendalam, tapi juga sebagai pelaku pelaksana dan penggiat ya sangat mahir secara natural. Orang melihat dia memang natural leader. Jadi kalau dia muncul banyak sekali yang ikut serta. Saat Presiden Soekarno tumbang dan pemerintah Orde Baru berdiri, Soehoki kembali ke kampus dan berusaha menyelesaikan kuliahnya yang sempat terbengkalai. Ia juga tetap aktif menulis, mengkritisi pemerintahan baru. Soekarno sudah tidak ada, Soeharto sudah berkuasa, tapi dia tetap kritis gitu. Jadi Soeharto pun pada awal-awal tahunnya sudah dikritik, juga teman-temannya yang dulu berjuang bersama-sama dia, yang sudah duduk di DPR gitu, itu juga dikritik kalau mereka melakukan yang menurut dia salah gitu atau nggak benar. Pada tahun 1968, Soehoki sempat menerima tawaran untuk mengikuti program lawatan selama 2,5 bulan ke Amerika Serikat. Dalam safari ke sejumlah kampus Amerika Serikat, Guy bertemu dan banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pemuda dan aktivis gerakan sipil di negara tersebut. Suasananya adalah sedang kuat-kuatnya generasi baby boomers dengan ideologinya flower generation yang mengatakan bahwa jangan berperang, lebih baik kita bercinta. Kita kira itulah semboyan mereka. Itu yang kemudian menumbuhkan Hoki kepada pemikiran yang lebih dalam tentang humanisme universal itu. Selama lawatannya di Amerika ini, pemikiran-pemikiran Guy terkait identitas dan kebangsaan banyak terkuak. Terkait identitas misalnya, Hoki menyatakan tidak pernah memandang dirinya sebagai seorang yang beridentitas Tionghoa, tapi lebih sebagai seorang yang beridentitas Indonesia. Seperti halnya Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Guy berpandangan solidaritas nasional dan kesatuan nasional hanya dapat diperjuangkan melalui hak yang sama di antara berbagai suku dan kelompok peranakan. Dia sendiri tidak terlalu cenderung bahwa kelompok Tionghoa itu harus berkelompok untuk memperjuangkan kepentingannya. Jadi seringkali dia ya mungkin dianggap terlalu individualis ya oleh sementara pihak. Buat dia memperjuangkan kesamaan hak itu ya sama aja seperti memperjuangkan kesamaan hak untuk orang Papua atau orang Betawi. Tidak perlu melakukan suatu pengelompokan untuk memperjuangkan haknya khusus. Sikap Soehoki yang memandang pentingnya persamaan hak dan perlakuan bagi semua orang ini mendorong Guy aktif melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh aparat negara. Di mata Guy,
berdiam diri terhadap hal-hal tersebut adalah kejahatan. Biasanya kalau orang yang vokal begitu kan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka itu memanggil dia Cina kecil. Meski dilahirkan dan tumbuh dalam keluarga beretnis Tionghoa, sepanjang hidupnya Suhoki tidak pernah terganggu dengan latar belakang etnisnya. Gi juga tidak terintimidasi dengan berbagai cercaan dan ancaman bernuansa rasial yang pernah ditujukan pada dirinya terkait aktivitas politik atau tulisan-tulisannya. Tahun 66, setahu saya ada surat kaleng yang menyerang identitas dia. Ibunya yang mengingatkan Suhoki agar ya sudahlah mengakhiri seluruh kegiatan itu, lebih baik konsentrasi di kuliah dan daripada mengundang musuh. Tapi Suhoki mengatakan pada ibunya, "Ah mama, kan tidak tahu. Saya tahu apa yang saya hadapi." Dan dia tidak mempersoalkan. Biasanya kalau orang yang vokal begitu kan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka itu memanggil dia Cina kecil. Nah, saya menyampaikan semacam peringatan wanti-wanti, Hoki, Anda sekarang sudah closely watch, scrutinize, dan ya sudah di dalam bidikan lah. Dia bilang, loh, Anda punya koran kan katanya memperjuangkan kebenaran dan keadilan, ya kan, perdamaian, dan kalau itu memang menyimpang dari kebenaran dan keadilan, ya sudah, nggak semua. Saya sebenarnya memikirkan dia ya. Saya bilang, Hoki, pokoknya ya, ini sebenarnya bukan hanya risiko buat Anda, ya kan. Sebenarnya sudah di saya risiko juga bukan buat saya pribadi, tapi juga buat surat kabar. Saya mesti ingat teman-teman. Dan memang beberapa waktu kemudian, saya dengan dia naik skuter, kan diserempet dengan jeep. Sebagai warga keturunan Tionghoa yang selalu menganggap dirinya beridentitas Indonesia, Suhoki juga merasa tidak perlu mengganti nama Tionghoanya. Tidak seperti kakaknya Suhok Jin yang berganti nama menjadi Arif Budiman. Suhoki tidak menganggap pergantian nama itu sebagai hal yang penting. Berbeda dengan abangnya, Arif Budiman. Arif Budiman menerima lah. Kalau Suhoki mengatakan, ya saya orang Indonesia kok, tapi saya tidak mengingkari bahwa saya adalah keturunan yang dari awal pendatang dari negeri Cina, ya kan? Suhoki mengatakan saya sebagai orang Indonesia berhak dong punya pendapat. Sama seperti misalnya, kenapa? Apakah orang Batak mesti rubah namanya menjadi Jawa, atau orang Aceh harus, ya begitu. Cukup kita sudah Indonesia. Selepas lulus dari kuliah, tahun 1968, Suhoki mulai bekerja mengajar di kampus alma maternya jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia juga tetap menulis dan meneruskan hobinya naik gunung. Karena kecintaan itu, ia ikut mendirikan kelompok mahasiswa pecinta alam atau Mapala di Universitas Indonesia. Bersama anak-anak Mapala UI inilah Gi kerap mendaki sejumlah gunung yang ada di Pulau Jawa. Begitu masuk itu langsung dibawa untuk naik gunung, untuk mengenal lingkungan, untuk mengenal masyarakat pedesaan, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bertahan, sebagainya. Waktu itu setiap ulang tahun Hoki dia naik gunung tertinggi, mulai tertinggi di Jawa Barat, sampai kedua tertinggi Jawa Tengah, Selamat, ketiga tertinggi Jawa, Semeru. Kecintaan Suhoki pada alam bebas ternyata juga mengantarkan pemuda pemberani itu pada akhir pengembaraannya. Pada 16 Desember 1969, saat mendaki Gunung Semeru,
Gi dan seorang kawannya, Idam Lubis, tidak sengaja terperangkap dan menghirup gas beracun di kawasan lokasi Kawah Mahameru di Gunung Semeru. Suhoki pun meninggal dalam usia muda, 27 tahun. Sehingga terjadi kecelakaan sebab itu di luar kesiapan kita. Kita belum pernah naik gunung yang jauh begitu, padahal persiapan sangat komplit. Bayangkan 69 kita bawa gulanya dibungkus per ini kayak sachet. Jadi perlengkapan sangat sempurna untuk zaman itu, tapi toh kecelakaan. Sebab di situ sepintar-pintar manusia ada juga error gitu. Kita nggak pernah ada orang mati gunung. Jadi semua di luar kontrol kita. Gue pikir sih udah nasibnya dia harus mati. Jenazah Suhoki dibawa dari Malang dan kemudian dimakamkan di Tanah Abang, Jakarta. Pada 1975, karena pemakaman hendak digusur, jasad Gi diangkat dan dikremasi dan abunya ditebar di lembah Mandalawangi, Pangrango, Bogor. Untuk mengenangnya, beberapa sahabat Gi kemudian membuat sebuah prasasti di komplek pemakaman Kerkhofland, Tanah Abang, Jakarta. Meski meninggal dalam usia muda, hidup Suhoki tidak seketika berakhir. Berpuluh tahun setelah kematiannya, banyak orang tetap mengenang kehidupannya, mengenang kemurnian hati dan kegelisahannya, mengenang idealisme dan keberanian-keberaniannya.